Salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih tentang penjelasan hadis yang ke-10, yakni tentang syarat diterimanya doa. Dalam hadis tersebut tadi dijelaskan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Tadi telah disampaikan bahwasannya sebuah amalan dianggap baik dan diterima apabila memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan juga mutaba'atur Rasul, yakni mengikuti sunnah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, apabila salah satu dari kedua syarat di atas jika tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidaklah dianggap sebagai amalan yang thayyib, yang baik, dan juga tidak disebut sebagai amalan saleh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadun. Maka janganlah yakni dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dalam ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin azallallahu wa iyyakum jami'an. Dari ayat ini menunjukkan amalan dikatakan saleh ketika dia tidak menduakan Allah, yakni mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dalam ibadahnya. Berarti harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjabat sebagai khalifah banyak terjadi ekspansi, yakni perluasan negara Islam. Ini adanya beberapa penaklukan negara-negara, di antaranya di Palestina, yaitu Baitul Maqdis, yang telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari cengkeraman pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang, disambut oleh yakni gubernur tersebut Amr bin As, dan juga disambut oleh masyarakat sekitar. Di antaranya adalah yakni yang menyambut para rahib, yakni para pendeta yang mereka sudah tua, rambut mereka sudah mulai memutih, yakni beruban, janggut mereka sudah panjang dan putih, ya, karena banyaknya bertahanus, yakni bersemedi, berdiam diri di kuil-kuil ataupun di kanas, ya, kanisa, yakni di gereja-gereja mereka. Ketika Umar melihat keadaan seperti itu, Umar menangis, sedih. Maka Amr bin As bertanya, limadza tabki? Kenapa engkau menangis? Melihat para pendeta, para rahib yang sudah pada tua-tua semua. Kenapa? Dia ingat dengan surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu yakni cerita tentang kiamat. Wujuhu yauma idzin khasyiah, di mana pada hari kiamat Allah akan bangkitkan manusia seluruhnya. Ada yang wujuhun yauma idzin khasyiah, yang wajah-wajah mereka pada hari tersebut tunduk penuh dengan kehinaan, malu kepada Allah.
Padahal mereka tatkala di dunia, kata Allah, amilatun nasibah. Mereka banyak beribadah kepada Allah, bukan ahli maksiat. Amilatun nasibah, banyak melakukan amalan soleh. Nasibah, dengan penuh susah dan payah, lelah letih yang dia derita di dunia ini karena ibadah. Para rahib, para pendeta, dia ibadah kepada Allah, cuman bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Kalau ditanya ibadah itu giat, masya Allah. Bahkan sampai-sampai mereka kalau pengen, katanya ini, kalau pengen jadi pendeta itu nggak boleh nikah. Bener nggak tuh? Saya nggak tahu ya, belum cek and recheck apakah benar seperti itu. Kalau sekiranya dalam Islam ada peraturan jadi ustadz nggak boleh kawin, pensiun saya, resign. Nah, ini subhanallah menunjukkan apa? Mereka benar-benar karena dunia wanita melalaikan sampai mereka bikin peraturan nggak nikah, nggak kawin. Ibadah terus kepada Allah. Amilatun nasibah. Tetapi ternyata amalan yang mereka kerjakan di dunia ini dengan penuh kelelahan, kepayahan, tasla naran hamiyah. Ternyata amalan tersebut mengantarkan diri mereka ke dalam neraka hamiyah yang menyala-nyala, bergejolak, panas. Dan di neraka itu tusqa min ainin aniyah. Allah kasih minum, Allah berikan minum kepada mereka min ainin aniyah, dari sumber mata air yang panas mendidih. Ya, kalau dari termos belum ada apa-apanya, ini lahar. Bahkan api yang terpanas di dunia ini, yang konon sampai 2000 derajat Celcius paling panas di dunia ini, itu baru 1% panas api neraka jahanam. Ada 70%, itu baru 1%-nya saja. Subhanallah. Ini Allah berikan tusqa min ainin aniyah. Dikasih air, minum, sumber mata airnya itu yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Selain Allah kasih minum, Allah juga memberikan kepada mereka yakni makanan. Tetapi makanannya laisa lahum, tidaklah ada makanan bagi mereka illa min dari', kecuali pepohonan yang berduri. Kalau di kita namanya apa? Pohon kaktus. Ada buahnya nggak, Pak? Wah, jago anak kecil nih. Ya, kalau pohon lidah buaya masih ada manfaatnya ya. Ya, ini pohon kaktus, durinya tajam, nggak bisa dikonsumsi. Itulah makanan penghuni api neraka jahanam hamiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wala yugni min ju'. Yang makanan tersebut la yusmin, enggak bikin orang gemuk. Duri dimakan ya. Wala yugni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Dikasih makan tidak menggemukkan, tidak mengenyangkan, seret iya, nyangkut di tenggorokan. Maka ikhwan yazallallahu wa iyyakum jami'an, itulah keadaan yang membuat Umar bin Khattab menangis melihat para rahib, para pendeta beramal tua. Ternyata apa? Amilatun nasibah. Tentunya ayat ini bukan hanya buat orang-orang kufar, buat kita juga kaum muslimin yang mereka beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, yang ibadahnya tidak didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Beramal dulu baru cari dalil. Dalam Islam enggak, beramal dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, Abu Abdillah, beliau membuat satu bab khusus dalam kitabnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang berilmu terlebih dahulu sebelum dia beramal, berbicara harus dengan ilmu.
Maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, camkanlah baik-baik, tidaklah amalan soleh dikatakan soleh jika tidak memenuhi persyaratan. Dua saja, sedikit, ikhlas karena Allah dan mutaba'atur Rasul, itu syarat diterimanya amal. Lalu bagaimana Ustadz dengan perbuatan kaum muslimin yang sebahagian besar saudara-saudara kita mereka rajin ibadah, giat beramal soleh? Apakah diterima? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tahu dia dengan Allah. Apakah sah? Kalau sah beda. Sah dengan qabulul amal. Kalau sahnya amal, dia harus muslim. Ya, kalau bicara salat dia harus muslim, balighun, sudah baligh, aqilun, berakal, enggak gila, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian apa? Masuk waktu salat, harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Khusus bagi wanita harus suci dari haid dan nifas. Itu syarat sahnya salat. Apakah diterima? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, tinggal dicek ikhlas tidak dan mutaba'atur Rasul atau tidak. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya di antara faedah hadis tersebut, yakni intinya adalah hadis ini menerangkan tentang syarat diterimanya doa. Ya. Oleh karena itu apa? Makanan, minuman yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh, memiliki efek yang sangat dahsyat dalam terkabulnya doa kita. Kita lihat perkataan para ulama tentang dampak pengaruh besar makanan halal dan juga jangan lupa amalan soleh. Karena ini proses mempercepat terkabulnya doa. Jaga makanan dan minuman yang halal dan beramal soleh. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasul, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat wa'malu salihah. Makan oleh kalian yang baik-baik, yang halalan thayyiban, wa'malu salihah, dan jangan lupa beramal soleh. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan keutamaannya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, selain ahli panah, itu dia punya doa. Setiap kali dia berdoa pada Allah pasti dikabul, diijabah. Nggak pernah meleset sedikit pun. Sehingga ada sahabat yang lain bertanya ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabul oleh Allah dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah yang lainnya? Sahabat banyak, ada 124.000 sahabat. Tapi ada beberapa sahabat yang kalau dia berdoa pasti diijabah oleh Allah. Gak mungkin gak. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat ini bertanya, apa yang menyebabkan doamu selalu dikabul oleh Allah dibandingkan dengan sahabat yang lain? Kan kita sama-sama sahabat. Hidup di zaman Rasul, kita beriman, sholat bareng, puasa bareng. Kenapa kok kamu spesial banget ini? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu? Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Ya, jadi dia makan itu dapatnya dari mana hasilnya, dan dia belanjakan, maksudnya dari manakah akan dikeluarkan, dibelanjakan itu untuk apa? Yang tadi saya sampaikan, ada orang yang mencari nafkah halal tapi dikeluarkan untuk perkara-perkara yang haram. Ya, beli homer, beli putau mungkin, atau mungkin beli apa namanya itu Pak? Gele gitu ya. Atau sekarang lagi tren ada toko
bako gitu ya, jenis berbagai macam tembakau buat rokok segala macam, la yanfa, nggak bermanfaat. Bahkan sepakat para ulama itu apa? Haram, bukan makruh rokok itu, haram. Yang mengatakan bukan kita, para dokter. Bahkan syarat untuk menerbitkan, menjual rokok itu di kardusnya sudah ada bacaan, merokok dapat menyebabkan gangguan janin, paru. Bahkan gambarnya sekarang harus ada tenggorokan yang bolong, gitu Pak ya. Ini dokter yang mengatakan, wasyahida syahidum min ahliha, telah bersaksi ahlinya, nggak usah bicara agama, dalil. Orang kedokteran saya mengatakan ini bahaya. Tempat saya tinggal ada rumah sakit namanya Balai Dewa, Jakarta Pusat di Kemayoran. Itu ada moto, itu khusus untuk orang-orang yang sakit paru-paru. Gara-gara apa? Ngerokok dan merokok. Ada pamfletnya tersebar, terpampang, itu ada tuh. Jika Anda bosan hidup, maka merokoklah. Kalau bosan hidup nih ngerokok dah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka diperhatikan ya, makanan dan minum kita sudah halal atau belum. Kalau pengen doanya dikabul. Seperti Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang selalu memperhatikan, yakni satu suapan saja yang masuk ke dalam mulutnya, kecuali dia harus tahu dari mana ini saya dapatkan dan dari mana akan dikeluarkan, dibelanjakan. Kemudian kita lihat lagi ada seorang ulama, Wahab bin Munabbih. Dia mengatakan siapa yang bahagia doanya dikabul oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Perbaiki makanannya, bukan yang tadi tempe jadi daging. Ya, bukan. Perbaikilah cara mencarinya, zatnya pun diperhatikan. Ya. Maka perhatikan makanan kita. Karena yang mencari duit para suami, nah bapak nih dibebankan untuk mencari rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fi. Dulu para istri ulama, mereka berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, bekerjalah engkau, keluarlah engkau mencari rezeki yang halal. Kami masih sabar dan sanggup menahan rasa lapar dan haus, dahaga. Dan kami gak sanggup menerima panasnya api neraka. Udah gak apa-apa, kita kelaparan. Yang penting kamu pulang, datang, bawa duit yang halal walaupun sedikit. Kami masih bisa terima. Ketimbang banyak, tapi haram, kami gak sanggup menerima panasnya azab api neraka jahanam. Kemudian juga yang ketiga ada Sahal bin Abdillah. Dia pernah mengatakan, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Ini ijtihad beliau Pak ya, ijtihad, bisa benar bisa salah, dan kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2. Ini pendapat beliau. Karena ada juga kan mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam, ya, mendapatkan takbiratul ula, takbir yang pertama imam, takbiratul ihram, arba'ina yauman, 40 hari, 40 malam, fi jama'atin, salatnya secara berjamaah, maka Allah akan tulis baginya bara'atan, 2 pembebasan. Bara'atu minan nifaq, dibebaskan dari sifat kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan akan dibebaskan dari azab api neraka jahanam. Karena memang angka 40 ini memiliki apa? Keistimewaan. Orang ya, kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, maka ketika dia berusia 40 tahun itu kelar itu masa mudanya. Masa muda itu berakhir pada usia 40 tahun. Ketika dia menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, usia 41, 42 sampai 50, 60, dicatat itu amalan seperti amalan masih muda. Yang udah tua, gemeter jalannya, nggak sanggup, tapi masih mudanya rajin ke masjid, dicatat
oleh Allah pahala seperti masa muda yang dia lakukan. Misteri angka 40. Maka barang siapa yang menjaga makanannya selama 40 hari, ya, makanan yang halal, maka doanya dikabulkan. Bukan berarti nanti hari ke-41 Bapak boleh minum yang haram nih gitu ya. Makan yang haram, enggak. Karena kalau sudah terbiasa yang halal untuk melakukan perbuatan maksiat yang haram, dia nggak akan rela, nggak akan ridho. Terbiasa sholat malam, terus nggak sholat, berasa kayak nggak enak gitu. Tanya para tukang bangunan biasa kerja berat, terus nganggur, itu kira-kira badannya sakit apa enggak? Sakit. Sama kayak kita, biasa kagak kerja. Pegel badannya. Ya, diperhatikan ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang keempat, ada seorang ulama namanya Yusuf bin Asbat rahimahullah. Dia mengatakan telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di atas langit disebabkan karena makanan jelek, yakni yang haram yang ia konsumsi. Ya, ini makanan ini perhatikan. Binatang saja, Pak. Ya, singa, macan, bisa dikatakan raja hutan singa itu karena makanannya apa? Dikonsumsinya apa? Kambing nggak galak. Ya, cuma nyeruduk doang gitu ya. Makanannya apa? Rumput. Kucing yang harusnya berani dengan tikus, karena kita piara di rumah, kasihnya tempe, kasih bacem gitu ya, kasih kerupuk, melihat tikus kabur. Bukan tikusnya, kucingnya. Karena makanannya itu udah nggak bener, udah hilang tuh identitas kekucingannya, udah hilang gitu ya. Biasa makan ikan, daging-dagingan dikasih kangkung, loyo dia. Makanan diperhatikan ini. Kalau pengen dikabulkan doanya, lihat makanan. Kalau tertahan, cek makanannya. Yang kelima, yang terakhir, ini masih banyak. Nanti insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi. Masih hadis yang ke-10. Ya, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnu Rajab, yang kelima ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, tadi terkait dengan pengaruh makanan dan amal soleh terhadap doa. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya, pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu goa, Ashabul Kahfi Pak ya? Bukan. Ashabul Kahfi kan 7 pemuda. Ini ada 3 orang yang dia lagi jalan-jalan, hujan, dia berteduh di goa, kemudian ada batu yang besar jatuh menutup pintu mulut goa, sehingga mereka bertiga tidak bisa keluar. Kemudian masing-masing berdoa, bertawasul dengan amal soleh. Amalannya, nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau pengen doanya terkabul, diterima oleh Allah, diijabah, selain makanan, maka perbaikilah amalan kita, amalan soleh. Dan saya sering menyampaikan kepada para jamaah, kepada murid-murid saya, dan juga untuk saya pribadi, kalau antum kehidupannya dunia susah, melarat, ya, menjadi orang yang elit, ekonomi sulit, maka perbaikilah hubungan Anda dengan Allah. Kalau kita susah di dunia, langsung perbaikilah hubungan Anda dengan Allah. Perbagus ibadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wastabir 'alaiha. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan salat dan sabar. Berarti apa? Suruh ibadah dan bersabar. Wastabir 'alaiha, dan berlatihlah sabar. Wallahu ta'ala. Ini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, masih hadis yang ke al-ashir, yang ke-10.
Mungkin ada waktu 2-3 menit yang mau ditanyakan, tafadholu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pegawai restoran, Ustaz. Pegawai restoran itu SOP-nya kalau makanan yang sisa itu dibuang. Tapi karena mubadir dia kumpulkan, dia bawa pulang terus dimakan. Bagaimana Ustaz dengan makanan tersebut? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan pertama dan terakhir karena waktu sudah jam 8 ya. Jadi tadi pertanyaan tentang ada karyawan, ya, chef ya Pak ya, tukang masak atau yang lainnya di dapur, SOP-nya itu kalau ada sisa makanan maka harus dibuang. Ya, karena dia ini dianggap masih bagus, masih layak dikonsumsi, dikumpulkan kemudian dibawa pulang buat makan gitu ya. Apakah boleh atau tidak? Jadi yang pertama tentunya dia kan karyawan, punya atasan, izin terlebih dahulu. Sampaikan prosedur itu diperhatikan ya. Setiap aturan di dunia ini apapun itu kalau bertentangan dengan syariat itu bisa batal. Ya, yang nggak boleh batal itu hukum-hukum Allah, Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan SOP, nggak boleh dilanggar. Tapi kalau aturan-aturan duniawi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu boleh dilanggar. Ini bukan anjuran Pak ya. Oh, berarti boleh nih bertentangan nih. Itu kaidahnya. Ya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, tentunya Islam menganjurkan yakni apa? SOP-nya demikian, maka dia punya atasan izin, Pak. Ini mubazir dan ini masih layak pakai. Kalau barang, kalau makanan masih layak untuk dimakan, boleh nggak saya kumpulkan, saya bawa pulang? Masih banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Bisa dibagiin, mungkin dia bosan Pak ya kerja di situ, makan ini lagi, dibagikan buat tetangganya. Ya, dan ini saya kira boleh. Di Saudi Arabia saja itu berlimpah makanan dan sering kebuang-buang. Saking banyak yang padahal itu masih apa? Layak. Ya, saya pernah nanya ke kawan saya yang mutawif di sana, dia datang ikut, ketemu saya di hotel, dia ikut makan. Saya bilang, Ustaz Afwan, ini antum boleh makan di sini kan bukan dipersediakan untuk tamu kan ya? Gitu kan, buat yang nyewa di hotel itu. Wah, di sini mah bebas Ustaz. Bahkan ini pasti sisa-sisa ya, dan itu dibuang. Kalau ada yang makan seneng dia gitu. Ya, jadi sampel-sampel itu ada tuh di depan. Hari ini menunya apa tuh udah ada. Itu menunya itu luar biasa, itu bakal kebuang tuh menunya. Sampelnya tuh nggak bakal dimakan. Maka ini bebas di sini, diperbolehkan. Beda di Indonesia hotelnya, antum kena cas ya. Datang berkunjung mau makan di restoran kena cas. 35.000, ada yang 50, terserah lah hotelnya itu. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, maka izin dulu Pak. Izin, boleh atau tidak, kalau nggak boleh sudah. Ya, kita ikuti prosedur yang ada. Adapun mubazir, tanggung ini orang yang membuat peraturan tersebut. Yang jelas kita mengingkari dan kita nggak redo. Sudah, kita sudah berusaha menyampaikan tabayun dan minta izin, nggak diizinkan sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada kebenaran tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datangnya dari syaitan laknatul alaihi dan dari diri saya pribadi. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.